Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba'aka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah bus antar kota antar provinsi mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang. 12 penumpangnya meninggal dunia. 4 kawanan pengedar sabu-sabu dan ganja ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Akibat luapan Sungai Batang Mangoy, 1 unit rumah di Bisati masuk ke dalam sungai. Belasan orang penumpang bus antar kota antar provinsi dengan rute Medan menuju Bekasi meninggal dunia setelah bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang pada Selasa pagi. Dari 48 penumpang yang berada di dalam bus itu, 12 orang meninggal dunia. 23 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari 23 penumpang yang luka, 17 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan untuk korban meninggal dunia, 6 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, 1 orang anak-anak dan 5 orang perempuan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat bus melewati jalan menurun di daerah Bukit Surungan. Bus tiba-tiba hilang kendali dan melaju dengan kencang dan terbalik usai menabrak pagar Puskesmas Bukit Surungan. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena rem bus yang bermasalah dalam perjalanan dari arah Bukit Tinggi memasuki Padang Panjang. Ini tujuan dari Medan, Bekasi, via Padang. TKP, depan terminal Bukit Surungan, Padang Panjang. Untuk penyebab, ini sementara masih olah TKP oleh tim TAA Polda Sumbar bersama Korlantas. Kemudian, untuk sementara korban 35, 23 luka-luka, laki-laki 17 dan perempuan 6. Untuk korban meninggal dunia ada 12. Sesaat setelah kecelakaan itu terjadi, puluhan warga Padang Panjang datang ke lokasi. Mereka bahu-membahu menolong para penumpang. Korban yang luka-luka digotong warga menuju Puskesmas Bukit Surungan yang berada dekat dengan lokasi. Tenaga penyelamatan juga berdatangan ke lokasi. Mereka berjibaku mengeluarkan korban yang terhimpit badan bus. Tak hanya itu, belasan mobil ambulans milik pemerintah Kota Padang Panjang juga bersiaga di lokasi, membawa dengan segera korban kecelakaan ke rumah sakit. Menjelang sore, bangkai bus telah dibawa polisi ke Mapolres Padang Panjang. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Bertahun-tahun menunggu giliran untuk bisa beribadah haji, namun saat akan berangkat, seorang dokter di Padang terancam gagal beribadah haji karena yang bersangkutan tersangkut kasus pidana, yakni berselingkuh dengan istri seorang polisi yang saat ini bertugas di Polda Sumatera Barat. Perselingkuhan itu mulai terendus sang polisi pada September tahun lalu. Saat itu, istrinya mulai berubah. Melihat gelagat sang istri, naluri resersenya bangkit dan menyelidiki secara diam-diam. Setelah mempunyai bukti yang cukup, sang suami melaporkan perselingkuhan istrinya dengan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit M. Jamil Padang.
Senin 5 Mei, proses penyidikan yang dilakukan polisi tuntas dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Padang segera memprosesnya dan berkas tersebut akan diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Saat itulah sang dokter bermohon jika kasusnya ditunda usai dirinya mengikuti ibadah haji. Namun Kejaksaan bergeming karena kasus hukum tak bisa ditunda. Untuk proses cekal mungkin kita lihat prosesnya ya, tapi memang ke dalam proses hukum kan tidak boleh meninggalkan, karena kan waktu dekat mau dilimpahkan ke pengadilan. Jadi jangan sampai ada terganggu proses hukum, ada hal-hal yang lain. Itu mungkin. Ancaman hukumannya seperti apa nih Pak? Ancaman hukumannya cuma 9 bulan, karena itu nggak bisa ditahan. Berarti nggak ditahan ya Pak? Nggak ditahan. Kasus ini bergulir sejak kapan nih Pak? Bergulir di penyidik udah berapa bulan yang lalu, cuma penyerahan tersangka dan barang buktinya hari ini. Meski kasus perselingkuhan ini telah diproses oleh Kejaksaan dan segera memasuki persidangan, pihak terlapor tak ditahan jaksa karena ancaman hukumannya hanya 9 bulan penjara. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi sejak Rabu lalu, Debbie Fernando, narapidana yang berusia 25 tahun, akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Selasa dini hari. Debbie kritis setelah mengonsumsi miras oplosan alkohol bercampur parfum bersama puluhan warga binaan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. Isak tangis dan duka mendalam tidak terbendung oleh pihak keluarga korban. Puluhan kerabat ikut mengantarkan jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di kampung halaman di daerah Sungai Cubada, Kecamatan Baso Agam. Keluarga merasa sedih menerima kabar duka dan harus kehilangan anggota keluarga mereka. Kemarin masuk rumah sakit, mungkin dalam keadaan kritis, tapi ditangani pihak rumah sakit sudah mulai membaik dan pindah ke ruangan. Atau dini hari tadi jam 3 beliau mengembuskan napas terakhirnya. Pihak keluarga mungkin ingin menyelesaikannya dengan pihak lapas, bagaimana kejelasannya kenapa dia seperti ini. Meninggalnya Debbie Fernando menambah jumlah korban meninggal akibat keracunan minuman bercampur alkohol menjadi 4 orang. Sedangkan 19 warga binaan lainnya telah kembali ke lapas untuk melanjutkan masa hukuman mereka. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Harga cabai di Pasaraya Padang kembali naik. Saat ini, harga cabai lokal dijual Rp42.000 per kilogram. Sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan cabai yang berasal dari Jawa masih dijual dengan harga Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Begitu juga cabai rawit belum mengalami peningkatan harga. Saat ini masih dijual Rp24.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga cabai lokal mulai naik sejak pekan ini, yang dipicu oleh cuaca yang tidak menentu sejak beberapa pekan terakhir. Akibatnya petani banyak yang tidak panen, sehingga pasokan menjadi berkurang. Ini naik sedikit dari kemarin. Kemarin 35, 36, enceran sekarang 42 sampai 40. Itu cabai apa tuh Bang? Untuk cabai lokal, daerah Kerinci sama apa, lokal sini. Kalau cabai Jawa berapa Bang? Jawa kisaran 48. Mungkin karena cuaca atau orang luar dari Padang masuk juga kan di Kerinci itu. Rawit stabil masih 24, enceran 23, 24. Menurut pedagang, harga cabai masih akan berfluktuasi mengikuti kondisi cuaca. Pedagang berharap harga cabai kembali normal, sehingga daya beli masyarakat kembali stabil. Sebab naiknya harga cabai akan menyebabkan masyarakat mengurangi daya belinya. Robiham melaporkan dari Padang.